Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rakarani Astri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Pak Marzun. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SMP Negeri 28 Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum Pak Marzun. Salam Bu Eva. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Nah Pak Marzun, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Nah, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Tujuan selanjutnya adalah agar nanti Bapak ketika proses pembelajaran di kelas itu lebih percaya diri, lebih siap, agar memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Nah, Pak Marzun, ada beberapa hal yang saya tanyakan sehubungan dengan percakapan praobservasi. Yang pertama, Pak Marzun, apa nih tujuan pembelajaran dari Bapak nanti saat supervisi di kelas? Tujuan Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Eva. Untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan Bu Eva. Kebetulan nanti materi saya berkaitan dengan teks laporan observasi. Adapun tujuan dari pembelajaran saya ini ada dua tujuan Ibu. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada di teks laporan observasi. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks laporan observasi. Itu Bu. Oke, jadi materinya laporan observasi ya Pak? Iya. Oke. Nah, yang kedua, Pak Marzun, saat nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, area pengembangan apa nih yang mau Bapak capai? Area pengembangan ya Bu ya? Iya. Oke, dari materi itu mungkin yang saya fokuskan adalah pertama pengetahuan. Oke, pengetahuan. Dan yang kedua keterampilan. Jadi area pengembangannya itu meliputi pengetahuan dengan keterampilan ya Pak? Ya. Nah, yang terakhir nih Pak, dalam nanti proses Bapak pembelajaran di kelas, strategi apa nih yang Bapak lakukan atau sudah Bapak persiapkan terlebih dahulu pastinya? Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dan untuk mencapai area pengembangan yang saya inginkan, strategi pembelajaran yang saya siapkan pertama itu terutama kerja kelompok. Kerja kelompok ya Pak. Nanti kerja kelompok, lalu satu persatu nanti mereka mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Itu. Berarti nanti sasarannya boleh tuh di kelas berapa nanti Pak ya? Kelas 7. Oh, di kelas. Oh. Baik. Demikian percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Sampai jumpa nanti di supervisi dan di percakapan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa
sebelum kita mulai materi kita, Bapak absen dulu ya. Aisyah Syarani, Ani tidak hadir. Alfa izin sakit? Sakit ya? Masih sakit ya. Delima hadir. Irfan hadir. Marni hadir. Muhammad Hidayatullah tidak hadir. Ini apa? Sakit izin? Oh, motor tidak ada. Muhammad Syahran? Yuda? Hadir Pak. Naila? Hadir. Radit Alamsyah? Ini masih sakit? Masih sakit. Rini? Sakti Sadewa? Sarifin? Tasya? Trianisha? Tidak hadir hari ini? Oke. Ulpai? Ilham? Rada Setiansa? Hadir. Indri? Radatul Adaya? Oke, baiklah anak-anak semuanya. Ada 4 orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir pada hari ini, yang sakit diberikan kesembuhan. Yang belum berkesempatan mungkin ada halangan, besok bisa bergabung dengan kita untuk belajar sebagaimana mestinya. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah hasil observasi, atau lebih dikenal dengan LHO, laporan hasil observasi. Pada materi kita pada hari ini ada 2 KD yang akan kita pelajari. Yang pertama mengidentifikasi informasi, yang kedua menyimpulkan isi teks. Sedangkan tujuannya dari pembelajaran kita ini nanti, Bapak berharap anak-anak semuanya mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Yang kedua, itu peserta didik mampu menyimpulkan isi teks yang ada di teks laporan hasil observasi. Ini kok lemas? Bapak lihat. Kenapa lemas? Panas. Oke. Coba perhatikan Bapak, biar kita lebih semangat lagi. Ya, masih ingat dengan teguh PPK? Masih ingat. Sekarang Bapak pimpin anak-anak semuanya. Silakan berdiri. Ya. Oke ya. Masih ingat ya? Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, makasih. Silakan duduk. Masih belum semangat? Belum semangat? Oke, silakan Yuda. Tampil ke depan. Silakan pimpin 1 kali saja. Teguh PPK untuk teman-temannya. Biar semangat. Ayo Yuda. Oke, yang lain silakan berdiri. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, makasih. Sudah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat, silakan fokusnya ke materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi. KD-nya sudah Bapak beritahu tadi, tujuannya sudah Bapak beritahu tadi. Yang mana tujuannya? Pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, dapat menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi ini dalam kehidupan nyata itu sering kita lakukan. Anak-anak pernah nggak mengamati di lingkungan sekeliling rumahnya? Pernah. Pada saat anak-anak mengamati itu, terpikirkan apa saja yang ada di lingkungan itu. Ya kan nggak? Ya. Ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada pohon, ada batu dan yang lain-lainnya. Ya, secara tidak langsung anak-anakku sudah melakukan observasi tanpa disadari. Paham ya anak-anak semuanya? Jadi pada hari ini itulah yang akan kita pelajari. Jelas itu? Jelas.
dapat berjalan dengan lancar, Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, nanti kita mulai berhitungnya dari sana. Coba berhitung, Mak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang dapat angka 1 silakan duduk di kelompok 1. Yang 2 silakan duduk di kelompok 2. 3 silakan duduk di kelompok 3. 4 silakan duduk di kelompok 4. Silakan dengan segera bentuk kelompoknya. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Kelompoknya. Oke, nah semuanya saya duduk dalam kelompok. Oke, terima kasih ya yang sudah duduk dalam kelompok. Oke, yang sudah duduk dalam kelompok, adapun tugasnya nanti anak-anak semuanya ini ada teks laporan hasil observasi. Ya, Bapak bagi satu persatu, nanti silakan dibahas. Ya. Apa judul teksnya? Dan bakau. Silakan teks itu dibaca lalu diskusikan bersama kelompoknya. Jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, silakan anak-anak semuanya. Kerja sama ya, semuanya bekerja ya. Ya, nanti kerjakan dulu. Silakan dikerjakan, sama-sama dibaca. Teman-teman lain yang lain silakan. Yang lainnya ikut bekerja. Jangan diam saja. Apa informasi yang kamu dapati? Apa? Ya. Oke, langsung dikerjakan. Apa informasi yang kamu dapati? Informasi yang kamu dapati dari teks ini. Dua, ringkasan pokoknya teks ini membicarakan sampai paragraf tiga apa ini bicara apa ini bicara apa mungkin ini nanti oke silakan. Langsung ditulis. Itu hasilnya nanti ditempel di depan sini hasilnya. Ya, ini ada double tipnya Bapak kasih. Oke, silakan maju. Kelompok mana dulu? Yang mau tampil silakan. Di tengah. Ditempel di depan sini nanti diterangkan sama teman-temannya. Teman-teman yang lain silakan perhatikan. Sudah? Oke. Kelompok ini sudah? Yang mana yang sudah? Ayo cepat.
Campur situ dulu, sebelah sini. Ini. Kelompok ini sudah, Sakti? Oke. Boleh. Ya. Ya, sebelahnya Sakti. Sakti kelompok berapa? 4, sebelah sini. Ya, oke. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Silakan. Beri. Kelompok 3 sudah? Oke, anak semuanya, 3 kelompok sudah. Silakan. Iya. Sini. Keluar. Oke, anak semuanya, ini sudah 3 kelompok sudah. Kelompok 3 masih dalam proses. Sambil menunggu kelompok 3 selesai, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 mewakili 1 orang untuk membaca hasil diskusi kelompoknya di presentasi. Silakan. Ada ya? Bawa soalnya. Silakan. Ada keluarga ya? Oke, yang teman-teman yang lain, silakan didengar baik-baik hasil dari kelompok 1 ya. Nanti kelompok lain boleh menanggapinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami. Hasilnya. Ya. 2. Cermatilah teks laporan hasil observasi hutan bakau. Sebutkan informasi apa saja yang ditemui dalam teks tersebut. Ya. Jawabannya: manfaat hutan bakau, letaknya hutan bakau, fungsi hutan bakau, air pasang surut. Ya. Terus? 3. Tentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi hutan bakau. Paragraf 1 membahas tentang luasnya hutan bakau di Indonesia. Paragraf kedua membahas tentang fungsi dan manfaat hutan bakau. Nomor 4, tentukan kalimat utama dari setiap paragraf teks laporan hasil observasi hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Oke, terima kasih. Nah. Masih tetap di sini, nomor 1, silakan. Oke, yang lain, itulah hasil dari pembahasan kelompok 1. Kira-kira ada yang beda nggak dengan kelompok 1? Kelompok 1 tadi sudah luar biasa ya. Apa tadi? Nomor 2-nya? Sudah tahu deh jawabannya? 2. Manfaat. Ya, Oh, nomor 2 ya. tadi. Manfaat hutan bakau, letaknya hutan bakau. Ya, informasi yang bisa diperoleh dari teks itu menurut kelompok 2, kelompok 1, pertama manfaat hutan bakau. Ya, ada yang sama? Oke, ada, nggak apa-apa. Yang kedua apa? Letaknya hutan bakau. Letaknya hutan bakau. Apakah hutan bakau itu sama dengan hutan yang lain? Beda. Beda. Ya enggak? Oke, terus. Fungsi hutan bakau. Fungsi hutan bakau. Oke, anak-anakku tahu fungsi hutan bakau? Nah, kebetulan kita ini berada di wilayah hutan bakau. Fungsinya sangat luar biasa sekali hutan bakau. Terus apa lagi? Air pasang surut. Oke, hutan bakau itu terdapat di air pasang surut. Oke, untuk kelompok 1 nanti kita bahas ya. Silakan dulu.
Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Adik yang video. Silakan Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 2. Cermatilah teks laporan hasil observasi hutan bakau. Sebutkan informasi apa saja yang ditemukan dalam teks tersebut. Indonesia adalah negara dengan hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai 4,3 juta ha. 3. Tentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi hutan bakau. Di paragraf 1, letak hutan bakau di kawasan perbatasan laut dan darat. Di paragraf 2, fungsi dan manfaat hutan bakau. 4. Tentukan kalimat utama dari setiap paragraf teks laporan hasil. Satu ke depan diwakili oleh satu temannya, ya. Ternyata ada perbedaan. Nah, terutama berkaitan dengan informasi yang anak-anak dapati dalam sebuah teks. Ya, ada yang melihat dari segi manfaatnya, ada yang melihat dari segi luasnya, ada yang melihat dari segi fungsinya, ada yang melihat dari segi yang lainnya, ya. Oke, sekarang dari teks itu apa yang bisa anak-anak simpulkan? Ya, tunjuk tangan. Siapa saja? Kelompok mana saja? Dari contoh teks itu apa yang bisa anak-anakku simpulkan? Bahwa teks hutan bakau itu apa? Kesimpulannya secara menyeluruh. Oke, silakan. Silakan tunjuk tangan. Bebas, siapa saja? Oke, silakan Marni. Manfaat hutan bakau itu banyak. Oke, simpulannya manfaat hutan bakau itu banyak. Oke, terima kasih Marni. Terus siapa lagi? Ya, Indri. Hutan bakau menjadi tempat biota laut. Tempat hidup biota laut. Oke, hutan bakau tempat hidup biota laut. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Ada. Hutan bakau memiliki ciri khas, beda dengan hutan yang lainnya. Oke, siapa lagi? Oke, kelompok 3 mungkin. Bahkan terdapat informasi berbentuk fakta di dalamnya karena hasil dari observasi, bukan dibuat-buat. Contohnya letak hutan bakau, ya kan? Terus apa lagi? Manfaat hutan bakau, luas hutan bakau, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Oke, dari teks itu apa? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, silakan teksnya dikumpulkan terlebih dahulu ke depan sini. Silakan. Jawabannya Bapak tempelkan ya. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 kita tempelkan di sini. Oke. Kelompok 2 kita tempelkan di sini. Terima kasih sudah duduk di tempatnya masing-masing. Oke anak-anakku, dari teks itu tadi anak-anakku tentunya sudah paham apa itu laporan observasi. Apa judulnya tadi? Hutan bakau. Ya. Kenapa Bapak mengambil hutan bakau? Sebab kita ini hidup di berada di hutan bakau. Hutan bakau itu berada di daerah Pasang Surut. Salah satunya kita berada di daerah Pasang Surut. Tentunya anak tidak asing lagi dengan hutan bakau. Ya, manfaatnya, fungsinya, tiap hari kita berhubungan dengan hutan bakau. Oke, terima kasih. Sekarang silakan anak-anakku, ya, kerjakan. Ini ada soal, ya, kerjakan 2 soal saja. Pak, kerjakannya Pak. Di situ ada buku. Ya, nanti kerjakannya di buku saja. Paham ya? Oke, nanti kerjanya di buku saja.
apa namanya? Ya. Ya. Oke, silakan dikumpul, Pak. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Oke, yang sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, ini teks laporan observasi, baik. Dari kedua teks itu tadi, apa ciri-ciri bahwa itu bisa disebut dengan teks laporan observasi? Apa cirinya? Oke, pertama isi yang dibahas adalah mengenai satu objek atau konsep. Tadi objek yang kita bahas tadi apa? Hutan bakau. Jadi objeknya adalah hutan bakau. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Sakti. Apa ciri yang kedua? Teks observasi. Sakti. Sakti tidak menyimak, Sakti. Ciri yang pertama sudah diberitahu teman Ulpai bahwa teks laporan observasi itu membahas satu objek atau konsep. Ciri yang kedua apa, Sakti? Objek yang dibahas bersifat umum seperti menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Oke, jadi objek yang dibahas itu bersifat umum. Contohnya tadi hutan bakau. Ciri yang berikutnya apa, Indri? Apa ciri? Aisyah. Ciri dari teks laporan observasi. Sudah dua ciri yang disebut oleh temannya. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya teks laporan observasi itu berdasarkan fakta. Ya, karena hasil dari penelitian, hasil dari observasi. Oke, ada ciri yang berikutnya. Siapa yang tahu? Oke, Yuda. Objek atau hal dibahas secara dirinci bagian-bagiannya. Oke, jadi objek itu dibahas dan dirinci. Apa masih ada? Ada Pak? Masih ada? Oke, Sakti. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Oke, bagus. Ada yang lagi? Ya, sehingga nanti ketika anak-anakku ketemu sebuah teks, anak-anakku bisa menyimpulkan, oh ya, ini teks laporan observasi, ini bukan teks laporan observasi. Jelas itu? Jelas Pak. Jadi sudah tahu cirinya? Jelas Pak. Sudah tahu apa itu teks laporan observasi? Jelas Pak. Oke, nanti di rumah, dengarkan Pak. Ya, nanti di rumah silakan cari contoh teks laporan observasi, baik itu di surat kabar maupun di internet. Jelas? Paham maksud Bapak? Paham. Berapa nyarinya? 3. Nih kurang. Tiga apa? Contoh laporan observasi. Ya, pertemuan berikutnya kita masih membahas teks laporan observasi, yaitu berkaitan dengan struktur laporan teks hasil observasi. Paham ya anak-anak semuanya ya? Paham. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan?
Cari teks laporan observasi. Silakan cari di surat kabar boleh, di internet boleh. Ya, nanti kita akan membahas berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jelas ya, Nak ya? Jelas. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat yang kita pelajari pada hari ini? Apa manfaatnya materi kita hari ini? Ayo. Apa manfaatnya? Indri? Apa Indri? Apa manfaat materi yang kita pelajari pada hari ini? Mengetahui apa itu teks observasi. Oke, bagus. Apalagi manfaatnya yang bisa kita peroleh pada hari ini? Ya. Apa Sakti? Apa manfaatnya? Apa yang kita peroleh, yang kita sudah pelajari pada hari ini apa? Sakti? Ya. Bisa mengetahui apa manfaat hutan bakau. Oke, bisa mengetahui apa manfaat hutan bakau. Bagus sekali. Terus apa lagi? Ada yang lain? Kira-kira kami belajar hari ini apa sih manfaatnya? Apa? Aisyah, apa manfaatnya Aisyah? Aisyah? Boleh ya. Pertemuan berikutnya sekali lagi kita akan membahas mengenai struktur teks laporan observasi. Paham ya? Paham, Pak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Yuda silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa taufiqan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baiklah anak semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Istirahat. Assalamualaikum Pak Marzun. Waalaikumsalam Bu Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, nah Pak Marzun, kemarin kan sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya Pak ya, Iya. dalam rangka apa tuh supervisi untuk pembelajaran Bapak. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin. Tujuan untuk pasca observasi itu adalah supaya kita bisa mengetahui di mana nanti kekurangan dan kelebihan ketika Bapak melakukan proses pembelajaran Bapak kemarin di kelas. Saya terlebih dahulu Pak Marzun, saya akan menyampaikan data apa saja yang kemarin pada saat Bapak proses pembelajaran di kelas. Kemarin itu tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan mengenai laporan hasil observasi ya Pak ya. Iya, LHO. Terus itu bisa menyimpulkan nanti bagaimana itu laporan hasil. Isi dari laporan hasil observasi. seperti itu ya Pak. Bahwa pembelajaran yang Bapak gunakan itu menggunakan model discovery learning. Selanjutnya metodenya adalah diskusi dan presentasi seperti itu. Nah, Pak Marzun mungkin bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin, Pak? Kalau perasaan saya cukup lega ya Bu ya, sudah melalui proses pembelajaran tersebut materi LHO. Saya merasa cukup lega Bu.
Oke, boleh disampaikan kembali nggak Pak, apa area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran kemarin itu? Baiklah. Untuk pembelajaran saya kemarin itu sesuai dengan materi yang saya ajari, yaitu apa namanya, teks laporan hasil observasi atau LHO. Area pengembangan yang ingin saya capai kemarin itu ada 2 area, Bu, itu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan murid juga Iya, keterampilan. keterampilannya. Untuk mengungkapkan laporan hasil teks observasi. Observasi, itu ya, Pak. Nah, menurut Bapak nih, gitu ya, dalam proses pembelajaran Bapak kemarin, apa yang sudah baik gitu Pak, dan apalah yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran Bapak kemarin? Yang sudah saya lakukan kemarin itu dalam proses pembelajaran itu menurut saya yang sudah baik, yang sudah apa namanya, proses yang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya bikin itu sesuai dengan langkah-langkahnya sudah terlaksana, Bu. Ya kan, di pendahuluan, di inti dan penutup, dan juga penilaian dalam proses pembelajaran tersebut sudah terlaksana. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya tingkati di situ. Contohnya media yang saya gunakan. Seharusnya saya menggunakan kemarin itu apa namanya, proyektor ya, Infokus. Itu karena kebetulan kelas kemarin saya di kelas ujung itu kendala instalasi listrik, jadi saya menggunakan media yang lain. Contohnya kemarin saya menggunakan media kertas origami, yang mana anak-anak itu berkelompok. Saya bagikan kelompok dulu, Bu, ya. Kelompok, lalu mereka menuliskan hasil apa namanya, diskusi mereka di kertas origami. Lalu anak-anak itu dengan kelompoknya masing-masing menempelkan kertas origami berdasarkan apa namanya, hasil diskusi kelompok mereka di depan, di papan tulis masing-masing, Bu, ya. Lalu mereka satu persatu mewakili dari kelompoknya mempresentasi hasil itu, dan kelompok lain menanggapinya. Oke, baik Pak. Jadi yang sudah baik adalah sudah menyampaikan langkah-langkahnya, terus itu yang perlu ditingkatkan mungkin dari media itu pun karena memang terkendala untuk proyektor. Tapi media yang lain sudah digunakan Pak ya, seperti kertas origami. Nah, menurut Pak Marzun nih, bagaimana rencana tindak lanjut untuk selanjutnya Pak? Untuk misalkan tadi yang perlu ditingkatkan tadi, bagaimana rencana tindak lanjutnya? Ya, oke. Untuk rencana tindak lanjut itu kebetulan di tes LHO ini kan kita kan ada beberapa KD, Bu, ya. Itu nanti untuk KD berikutnya nanti mungkin saya coba apa namanya, berkonsultasi dengan guru yang lain, mungkin bisa menggunakan kelas yang lain nanti yang ada instalasi listriknya. Sebab saya berencana menggunakan Infokus, Bu. Mungkin dengan menggunakan Infokus hasil yang akan diperoleh lebih maksimal lagi dibandingkan dengan apa namanya tadi, dengan kertas origami yang manual ya, Bu, ya. Itu. Oke, jadi sudah tergambar ya Pak apa yang perlu dilakukan untuk berikutnya gitu. Nah, ya kan Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak tuh jadwalnya kapan itu Pak yang bisa dilakukan? Kalau untuk jadwalnya, kebetulan KD di LHO ini ada 4 KD kan, Bu. Kemungkinan besar nanti saya akan masuk ke KD 3.8 sama 4.8 mungkin minggu depan ini, Bu. Oke. Berarti rencana tidak lanjutnya itu nanti dilakukan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, gitu, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, baik Pak Marzun, terima kasih. Saya kira percakapan kita ini nanti bisa mungkin berguna untuk proses pembelajaran Pak Marzun ke depannya, untuk menggali lagi di mana kekurangan dan kekuatan dari proses pembelajaran Pak Marzun itu sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Marzun. Ya, sama-sama Bu Eva. Waalaikumsalam.